Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tahun 1993, 1994 sekitar itu dan seterusnya ketika saya ngaji di suatu provinsi yang ada di Jawa. Orang bilang di Kulon, di Provinsi Banten. Saya ngaji di situ. Ada guru saya waktu itu entah ngaji apa, kitab apa. Kalau nggak salah kitab Alfiah Ibnu Malik. Yang saya, sebelumnya kitab Imriti, lalu sebelumnya kitab Awamil, Jurmiyah, karena itu udah pada lewat. Lalu Imriti, lalu kitab apa ya saya lupa itu. Sebelum itu satu lagi kitab Najm Maksud, yaitu kitab Kailani. Wih, Kailani itu kecil-kecil cabai rawit. Itu disuruh ngapalin Najm Maksud. Semua itu disuruh hafalin najomannya. Jadi salah satunya ada yang Ustadz bilang begini, dengerin semuanya katanya. Ini ada syair bunyinya begini. Waktu itu saya nggak nyatet, tapi saya denger aja. Alhamdulillah sampai hari ini masih hafal. Udah berapa tahun itu? Di atas 30 tahun namanya udah. Alhamdulillah masih ingat. Apa kalimatnya? Hawaya bil yamanina mus'adu jaibun wajismani bimaka tamuglakun. Begitu. Hawaya bil yamani namus adu yaibun wajismani bimaka tamuglakun. Apa itu maksudnya bang? Terjemahannya apa? Ya terjemahannya begini, kurang lebihnya begini. Sungguh sedih saya ini. Saya berusaha berat banget. Setelah itu saya berikan. Sementara jaibun wajismani bimaka tamuglakun. Dia pergi ke tempat lain, kalau nggak salah ke Baghdad perginya bersama orang lain. Wajismani bimakata muglakun, sedangkan badan saya di Mekah di penjara. Apa itu maksudnya? Jelasnya bagaimana bang? Begini, jadi kata beliau, kata Ustadz, nggak begini. Dulu ada seorang pemuda, pemuda itu seneng banget sama seorang wanita. Jadi dia kerjain apa aja, yang penting nyenangin itu, dikasih sama ceweknya itu, apa aja dikasih. Terutama kan waktu zaman itu, ya kalau zaman itu mungkin perhiasan atau apapun, dia berusaha bekerja itu. Sampai-sampai saking pengen cepetnya dapetin, itu dia nyolong, dia curi barang orang. Sementara setelah dia curi itu, apa kejadiannya setelah uang itu hasil dia usaha, hasil dia nyuri, emang usahanya, emang nyuri usaha bang? Pertanyaannya banyak banget. Ntar dulu, dengerin dulu kalimat ini. Nah setelah itu kan dia kasih sama cewek itu, dia ditangkep sama Haris, sama Bulis, sama polisi ditangkep, lalu di penjara. Bimaka tamuglakun. Lalu dia berdendang lah di dalam penjara itu. Apa kata dia kalimat tadi? Hawaya, sungguh menderita saya ini. Bil yamani namus adu. Oh ke Yaman dia, bukan ke Baghdad. Ceweknya itu udah pergi dengan laki-laki lain. Kemana? Ke Yaman. Sementara wajismani, sementara badan saya bimaka tamuglakun, di Mekah itu di penjara badan saya itu. Sementara saya di penjara. Nah begitulah, kan ada tuh. Ini maaf ya, bukan nyindir siapapun, cuma ini ada satu syair yang bunyinya begini. Ada suatu kalimat bahasa Arab yang ngomongnya begini nih. Ini nggak nyindir siapapun, nanti pada protes lagi. Ini asal kita tahu aja apa dia bilang. Himatul mar'ah alar mir'ah katanya. Cita-cita wanita di atas kaca. Dibilangnya tuh kalimat itu tuh. Itu kalimat kalau nggak salah saya, kawan saya bilang, itu ditulis loh di badan Ka'bah, di dinding Ka'bah katanya. Kapan itu? Itu zaman jahiliyah, bukan zaman sekarang. Zaman jahiliyah. Itu syair jahiliyah. Ditulis dulu kan ada tuh kalau syair-syair yang bagus, ditulis ditaruh di Ka'bah. Digantung di Ka'bah itu. Jadi orang jahiliyah kan juga memuliakan Ka'bah. Kalimat-kalimat yang bagus ditaruh, digantung di dinding Ka'bah. Nah itu katanya juga begitu. Katanya, kata siapa ya? Kata kawan saya yang ngajinya lebih senior lagi dari saya. Dia bilang apa? Himatul mar'ah alal mir'ah. Jadi pengennya itu berhias, bersolek. Kan butuh dana. Kan butuh dana bang. Iya butuh dana. Maka dari itu dia minta lah sama pacarnya tadi, sama ceweknya, sama lakinya tadi. Lalu dia nggak tahu bagaimana caranya saya supaya dapat duit. Akhirnya dia curi lah barang orang, dia kasih sama perempuannya. Sementara perempuannya pergi ke tempat lain bersama laki-laki lain, dan dia bimaka tamuglakun, di Mekah ditahan, di penjara. Nah juga begitu dulu kalau kita lihat nih, apa sih yang menyebabkan Adam
bisa terusir dari surga gara-gara apa? Bujukan Hawa, iya kan? Adam, katanya kalau kita makan buah ini kita akan kekal di surga. Kata siapa? Iblis bilang. Apa iblis didengerin? Dia bilang kan, kagak bener dia itu, orang songong. Akhirnya lama-kelamaan Adam dibujuk lah sama Hawa, akhirnya mau juga makan itu. Ya sama juga zaman sekarang, Bang. Abang kan jabatannya basah. Masa sih kalau bisa banjir, kalah sama tetangga. Dia biasa-biasa aja, udah punya apa-apa, masa kita kalah? Nah, akhirnya bergeraklah si laki-laki itu, dia colong punya orang, dia kasih sama perempuannya, perempuannya berkhianat, pergi. Lalu ditinggalkanlah laki-laki itu di penjara sama Haris di Mekah. Ceritanya begitu. Ini ya namanya juga cerita, itu barang yang hilang kalau ada hikmah. Hikmah barang hilang kalau misalnya barang itu misalnya hikmah datang dari manapun kita ambil. Apa kaitannya dengan yang ada di sini, Bang? Ya kaitannya kurang lebih pengalaman-pengalaman yang udah kita alami di masa lalu atau masa sekarang. Itu istilahnya nih, kalau kita waktu itu kan waktu zaman-zaman ospek ya, kita waktu masih masih muda itu masih kita kuliah awal-awal ospek, pergi harus udah nyampe di kampus jam 7, yang terlambat lari. Itu gosok gigi, sikat gigi, pakai bekas orang sikat gigi, disuruh kita gosok gigi. Yang bener aja loh. Itu kita rasanya enak banget ngelihatnya. Itu rapat P4 dari pagi sampai sore. Bahkan saya disuruh maju lagi ke depan, bikin lucu-lucu. Gara-gara pada berisik saya yang disuruh maju ke depan. Kalau nggak lucu diketawain sama kawan. Bayangin coba. Itu belum lagi pengalaman-pengalaman hidup, kesusahan kita. Pernah saya juga dulu kan terhempas ke suatu tempat yang ya Allah, kalau kita pikir kita apa bisa tinggal di sini, ternyata di dalamnya rezeki paling banyak. Dan setelah itu kita bisa bercerita. Apa itu katanya? Pengalaman yang lalu kalau kita ceritain menjadi manis. Kalau pengalaman itu sedih, lalu kita dapat penyelesaiannya. Kalau kita ceritain jadi manis. Tapi kalau disuruh ulang kagak mau. Emang ya kayak gitu. Emang abang mau lagi disuruh belajar dari pertama. Belajar anatomi, belajar apalagi itu farmakologi, belajar apalagi itu menulis resep. Walaupun dapat A, ya karena tulisan lu jelek. Bukan kayak gitu. Kemudian belajar apa itu ilmu kebidanan dan kandungan. Masih kuliah lagi di tempat lain, disuruh belajar ghoribil hadis, ghoribil Quran, disuruh belajar lagi. Allahu Akbar. Lama banget. Emang abang mau itu 6 tahun, 4 tahun disuruh belajar itu lagi ulang? Kagak mau. Tapi kalau diceritain jadi manis. Akhirnya apa, pengalaman yang kita alami, kita ceritakan sekarang menjadi pelajaran buat orang-orang setelah kita. Dulu saya duit kagak punya, rumah ngontrak, mau ngambil air kagak ada, jalan kaki ke masjid jauh banget. Ya Allah, padahal mah tetangga belakang rumah. Baik banget orangnya. Saya gak kenal sama dia, setelah ngobrol-ngobrol baru kenal. Nah itu kalau diceritain lebih ada lagi, yang lebih sakit lagi, yang lebih susah lagi. Begitu kita ceritain jadi manis sekarang. Kalau disuruh ulang bang, kagak mau. Itulah, kok banyak banget pengalamannya. Yaitu berdasarkan apa ya istilahnya. Makanya Imam Syafi'i suruh bilang apa? Merantau lah, pergi kemana-mana. Nanti kamu akan dapat saudara baru, nanti kamu akan dapat pengalaman baru. Nah itu, jangan sangka loh, Imam Hambali, itu kan Imam Hambali luar biasa kan, murid Imam Syafi'i. Imam yang terkenal itu dari Majapahit, itu pernah diusir sama orang dari masjid. Bayangin, ditendang-tendang sama orang. Orang tua, ngapain di sini? Nggak boleh, masjid nggak boleh tempat tidur. Imam Hambali terusir dari situ. Nggak sangka itu ada tukang roti yang nolong dia. Yang tukang roti itu akhirnya ditanya, ya bapak, saya liatin bapak ini kalau ngapa-ngapain selalu baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istighfar. Apa yang bapak dapat setelah itu? Ya Tuhan, dia bilang, dia nggak tahu itu bahwa itu Imam Hambali. Ya Tuhan, saya ini selalu membaca istighfar dari muda-muda. Dan alhamdulillah semua yang saya mohon kepada Allah tidak pernah ditolak sama Allah. Cuma satu yang belum. Apa itu Tuhan kalau boleh saya tahu? Saya pengen banget ketemu Imam Hambali. Imam Hambali terperanjat dan astagfirullahaladzim, inilah doa Tuhan udah dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Saya Imam Hambali dibilangnya. Waktu itu kan belum kita bisa ngelihat kayak sekarang. Ada YouTube, ada WA. Kalau sekarang kita mau lihat wajah siapa? Misalnya kita mau lihat wajah orang paling terkenal. Misalnya presiden, kita pengen tengok. Kita udah tahu presiden tuh. Siapa lagi yang mau kita tengok? Pengen kita tengok. Siapa ya yang kita tengok yang paling terkenal di dunia ini?
artis misalnya ini mah, atau siapapun kita udah tahu, kita bisa lihat di YouTube, kita lihat gambar. Zaman dulu mah mana ada. Kita orang itu belum tahu, Bapak itu belum tahu aja Imam Hambali. Ternyata Imam Hambali didatangkan oleh Allah. Itu Imam Hambali diusir dari masjid itu. Padahal dia makan, mungkin dia itu mazhab Imam Hambali juga, padahal yang mengeluarkan mazhab itu malah diusir sama dia. Nah, itulah pengalaman. Jadi ketika kita tulis, kita ceritakan, dia akan menjadi sesuatu yang kadang-kadang menggugah orang lain untuk berbuat baik. Man sanna sunnatan hasanatan. Nah, au kama qala Rasul, siapa yang menyebarkan perbuatan baik, amalan-amalan baik, insya Allah dia dapat perbuatan baik itu juga pahalanya sebagaimana pahala orang yang mengerjakan tanpa mengurangi sedikit pun. Au kama qala Rasul. Nah, kira-kira begitulah. Makanya kan kita menggugah orang untuk berselawat, untuk membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah doang, Bang? Ada aja pertanyaan. Semua kita baca. Semua kan ada tuh. One day, one juz. Satu day, satu hari, satu juz. Satu juz doang, Bang. Emang lu mampu lebih dari itu? Ya baca aja semampunya. Nah, kemudian sholat tahajud, sholat duha. Itu kita, ada orang tergugah untuk sholat tahajud, untuk sholat duha. Itu kita juga mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahala dia. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi juga, bisa menggugah kita semua. Ini kan kalau ada gambar kitab, kalau ada gambar buku-buku, itu berarti berkisah tentang urusan agama, tentang sholawat, tentang tahajud. Kalau ada gambarnya tentang HP yang udah butut, tentang apa itu laptop, itu berkisah tentang pengalaman menjadi YouTuber. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.